warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih kepada Kak Setiani Alfinuha, SPSI MPSI, serta Ibu dosen pembimbing yakni Ibu Siti Fatima, SIKOM MSI, dan juga para hadirin dan serta rekan kerja panitia yang sudah menyempatkan waktunya di malam minggu ini untuk hadir di acara talk show kami, yakni Stop Body Shaming, My Body, My Rules. Izinkan saya untuk memandu acara ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya, saya akan membacakan terlebih dahulu tata cara pelaksanaan dalam acara ini sebelum dimulai. Oke, jadi di sini pertama, peserta diharapkan rename namanya menjadi domisili _ nama, dan kedua, peserta diharapkan on-cam selama acara dimulai. Ketiga, peserta diharapkan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Keempat, peserta diharapkan mematikan mikrofon selama acara dimulai. Kelima, peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan kolom chat atau menggunakan fitur raise hand. Dan terakhir, moderator memiliki hak penuh mengatur jalannya acara. Nah, tidak lupa di sini saya ingatkan untuk stay aktif dan on cam bagi para peserta dikarenakan ada hadiah menarik nih, yakni bagi peserta yang paling aktif dan on cam sampai akhir akan mendapatkan 6 voucher serta 1 snack, dan peserta kedua teraktif akan mendapatkan 5 voucher beserta 1 snack. Dan tak juga lupa ada voucher-voucher menarik hingga akhir acara, maka dari itu stay aktif untuk bagi para peserta. Terima kasih. Dan selanjutnya, kita akan mendengarkan pembacaan doa yang dilakukan oleh rekan saya, yakni Hasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memimpin untuk membacakan doa. Di sini saya akan memandu dengan panduan agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada malam hari ini, selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir dan bersama untuk mengikuti rangkaian acara webinar ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, yang membawa rahmah, taufik, hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah, Zat Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan serta kekuasaan kami ini adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami inovasi kerja yang baik setiap pelaksanaan tugas kami. Berikanlah pada kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan, kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ya Hafidh, ya Majid, Engkau yang maha memelihara dan yang maha mulia. Satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, dan tumbuhkanlah rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas dalam diri kami. Peliharalah jiwa kami dalam kesucian, serta hiasilah akhlak kami dengan keteladanan. Ya Allah, tetapkan tali kasih di antara kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan, kekuatan, serta persatuan untuk membangun bumi pertiwi yang kami cintai berdasarkan iman dan takwa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun,
Engkau maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, serta kepadamulah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta kepadamulah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mungkin sekian doa yang dapat saya pimpin. Saya kembalikan kepada MC. Oke, setelah itu kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksanaan acara oleh Julio, dipersilakan. Baik, terima kasih MC. Selamat malam saudara-saudari sekalian. Segala puji syukur bagi kita semua yang telah diberi nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Siti Fatimah, SIKOM, MSI selaku dosen ilmu komunikasi, dan juga kepada Ibu Setiani Alfinuha, SPSI, MPSI, psikolog, selaku pembicara. Ucapan terima kasih juga kepada Love Yourself Indonesia selaku sponsor utama pada acara malam hari ini. Begitu pula dengan para sponsor yaitu seperti Sersan Snack, Sus Clean Air, Duren DJ, Megasply.id, Burgerhood, dan Kumau Natural Eyelash, spesialis pertama di Indonesia. Lalu disusul dengan media partner yaitu Info Webinar Event dan Webinar Indonesia. Setelah itu saya ucapkan terima kasih juga kepada community partner seperti WUG, Irmam yang telah mendukung acara ini. Saya Julius Pautar, selaku Ketua Pelaksana Talkshow ini, mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya yang banyak membantu dan juga kepada para audiens yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukan hari ini untuk hadir di acara talkshow ini. Seperti yang kita tahu, mengomentari fisik orang lain atau yang disebut body shaming memang sering terjadi di sekitar kita. Kita bisa jadi korbannya atau juga menjadi pelakunya tanpa disadari. Maka dari itu, kami di sini mengangkat tema Stop Body Shaming, My Body, My Rules, dengan harapan adanya acara ini dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku body shaming tersebut. Dan melalui sambutan ini, saya selaku Ketua Pelaksana berharap besar dalam pelaksanaan talkshow kali ini. Demikian kata sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi pengenalan narasumber kita, yakni Kak Setiani Alfinuha. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Kak Setiani Alfinuha, SPSI, MPSI merupakan seorang psikolog yang berdomisili di Gresik, Jawa Timur, yang mana profilnya merupakan seorang psikolog klinis yang berkompetensi dan berwenang memberikan berbagai layanan psikologi seperti asesmen dan intervensi. Di sini kita bisa lihat di riwayat pendidikan, Kak Setiani merupakan seorang lulusan S2 Psikologi Profesi Universitas Surabaya dan merupakan seorang sarjana S1 Psikologi UIN Lana Malik Ibrahim Malang. Dan selanjutnya salah satu pekerjaan yang ditekuni oleh Kak Setiani sendiri merupakan seorang dosen LB di UMG. Lalu dilihat juga Kak Setiani memiliki banyak pengalaman sebagai pembicara di berbagai acara. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sesi pemaparan materi. Tiani, dipersilahkan. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini
ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Oke, terima kasih Kak Nabila sudah mempersilahkan saya. Terima kasih juga kepada kakak-kakak panitia dan juga kepada peserta ya, spesial untuk peserta. Terima kasih sudah meluangkan waktu di malam minggu yang harusnya kita mungkin hangout atau bersenang-senang di luar sana, tapi hari ini kita akan berkenalan dengan diri sendiri, kemudian pelan-pelan belajar untuk gimana sih mencintai diri. Dan ternyata proses mencintai diri itu nggak mudah ya, nggak instan juga. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah body shaming. Apalagi dengan kemajuan media, kita dengan mudah memberikan komentar ke orang lain, jempol kita kadang bisa sejahat itu, yang kita kira bercanda itu ternyata bisa melukai orang lain. Nah, hari ini yuk kita bahas tentang Stop Body Shaming, My Body, My Rules. Wah, ini menarik sekali ya, tema yang diusung oleh kakak panitia. Saya izin untuk share screen. Ya, terlihat ya materinya. Jadi yang akan kita bahas pada malam ini adalah Stop Body Shaming, My Body, My Rules. Gimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita aja nggak cinta dengan diri kita, gitu ya. Tadi seperti video sebelumnya tentang Love Yourself Indonesia, bagaimana kita bisa cinta ke orang lain kalau kita aja belum cinta ke diri kita. Gampangnya kita nggak punya uang nih, tapi kita mau ngasih uang ke orang lain. Jadi itu kayak nggak masuk akal ya. Jadi yuk pelan-pelan kita belajar untuk gimana sih mencintai diri, dan malam ini spesifik membahas tentang body shaming ini pengaruhnya apa ya ke kesehatan mental kita, ke cara kita memandang diri, ke kecintaan kita pada diri kita. Yang kita bahas pada malam ini, yang pertama adalah tentang definisi. Kita harus sepakat dulu nih, apa definisi dari body shaming. Kita harus satu pemahaman, apa itu body shaming. Kemudian kita akan juga bahas tentang apa aja yang mempengaruhi body shaming itu sendiri. Berikutnya tentang faktor apa aja yang menyebabkan seseorang melakukan body shaming. Dan yang terakhir tentang kalau kita tahu tentang body shaming, terus apa nih yang akan kita lakukan berikutnya. Baik, saya minta reaksi dari teman-teman ya, atau respon dari teman-teman. Apa sih yang teman-teman pikirkan atau apa yang tersirat ketika melihat gambar ini? Gambar beberapa perempuan, kemudian ada beberapa komentar. Nah, boleh sekali untuk reaction di kolom chat ya. Apa sih yang Anda pikirkan atau yang Anda
sekilas pikirkan tentang gambar ini. Dan apakah ini kayaknya komentar orang atau bagaimana tentang orang melihat orang lain atau bahkan bagaimana orang lain melihat dirinya sendiri? Boleh banget untuk ketik ya di kolom chat biar kita interaksinya dua arah. Ayo teman-teman semua, boleh direspon? Oke, terima kasih Kak Nabila sudah menstimulasi. Ini dari Kak Devi bilang sakit hati Kak. Oke, jadi ketika melihat gambar ini, yang terlintas pertama adalah sakit hati. Wah, ada apa nih sakit hati? Yang lain? Jadi ternyata gambar ini netral ya, tetapi kita bisa memaknai dengan banyak hal. Oke, ada yang bilang kepikiran, kemudian insecure, takut, sakit hati, diskriminasi, terganggu, nah insecure lagi. Baik, terima kasih atas responnya. Ternyata apa yang orang lain katakan atau penilaian orang lain maupun penilaian diri kita ke diri kita sendiri itu bisa mempengaruhi citra diri kita. Apakah kita menjadi positif body image atau negatif body image? Ada yang Oke. Teman-teman yang tidak berkepentingan boleh di-mute dulu ya. Oke, baik. Ini saking bersemangatnya ya, jadinya sampai lupa nih di-unmute gitu. Oke. Insecure, terganggu, sakit hati, ternyata ini adalah respon-respon yang kita rasakan atau kita pikirkan ketika mendapat judge ya. Kamu kok begendut banget, kurus banget sih, kurang gizi deh, kamu nggak bahagia ya. Gitu. Jadi rasanya annoying ya mendengarkan komentar-komentar seperti itu. Nah, nanti kita bahas nih. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu sepakati bersama tentang apa sih body shaming itu. Jadi body shaming itu adalah tindakan mengkritik dan mengomentari secara negatif atau membandingkan fisik orang lain maupun fisik dirinya sendiri. Jadi body shaming ini bisa berlaku ke diri sendiri, kritik negatif ke diri sendiri, berkaitan dengan penampilan, pun bisa berlaku di orang lain. Nah, body shaming itu juga diartikan sebagai bentuk perilaku yang mengevaluasi penampilan diri maupun orang lain berdasarkan standar kecantikan ideal. Ini poin kuncinya adalah standar kecantikan ideal. Padahal cantik itu kan macam-macam ya. Setiap orang itu bisa mendefinisikan cantiknya sendiri-sendiri. Bahkan saya rasa semua perempuan itu cantik. Semua laki-laki itu tampan, tergantung gimana kita melihatnya aja. Tetapi pada kenyataannya peran media ini juga penting. Membangun citra tentang cantik itu identik dengan kulit putih, kemudian identik dengan tubuh langsing, rambut panjang, pirang, dan lain sebagainya. Gitu. Padahal cantik itu tidak hanya tentang itu aja loh. Oke. Baik, berikutnya adalah bagaimana sih definisi cantik menurut teman-teman? Boleh chat di kolom, dituliskan di chat ya. Apa sih cantik itu? Di forum ini kita nggak ada benar, salah, baik, buruk, pahala, dosa, enggak ya. Jadi semua bebas beropini. Yuk silahkan, cantik menurut Anda itu yang seperti apa sih? Karena kita sedang membicarakan tentang body ya, tentang tubuh, salah satunya adalah wajah gitu. Apa sih definisi cantik menurut Anda? Oke, cantik adalah enak dilihat. Baik. Boleh juga lain, cantik itu relatif. Cantik itu absolut, memiliki wajah ideal dan wajah yang bersih. Oke. Baik, terima kasih atas responsnya. Ternyata definisi cantik menurut satu orang dengan orang yang lain itu beda-beda ya. Jadi rasanya nggak fair kalau kita harus menyamaratakan. Cantik itu harus putih, cantik itu harus enak dilihat. Padahal enak dilihat itu indikatornya apa? Ya tergantung dari
selera masing-masing gitu ya, tergantung dari bagaimana kita memaknai cantik ataupun tampan atau memaknai tentang kesempurnaan tubuh. Nah, body shaming itu juga berkaitan dengan 3 hal ini. Yang pertama, mengomentari penampilan fisik orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Apa ya, ini kayak ngomongin orang gitu, tapi menjelekkan penampilan fisiknya itu juga termasuk body shaming. Even itu tidak di depan orangnya langsung. Kemudian mengomentari penampilan fisik diri sendiri dan membandingkan penampilan fisik kita dengan orang lain yang dianggap ideal. Jadi melihat ke diri sendiri, kok kulitku nggak seputih Lisa Blackpink ya barangkali, atau kok aku nggak selangsing artis Korea ya, itu juga termasuk bentuk dari body shaming meskipun itu ke diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mengomentari penampilan fisik seseorang di depan orang tersebut. Nah, ini bisa jadi menyakiti ya. Nanti kita cek dampaknya apa aja sih. Berikutnya adalah kita bicara tentang dampak. Dampak body shaming terhadap orang yang mendapatkan kata-kata itu atau mendapatkan kritik negatif tentang penampilan tubuhnya. Ternyata secara psikis banyak sekali sebetulnya dampak dari body shaming, dan sebagian besar itu negatif. Yang paling sering adalah low self-esteem. Jadi keberhargaan dirinya itu rendah. Seseorang menjadi merasa bahwa, oh aku nggak berharga ya, aku nggak secantik yang diinginkan oleh lingkunganku. Oh aku nggak putih, aku nggak kurus, nggak tinggi, dan seterusnya. Kemudian berikutnya adalah negatif body image. Jadi teman-teman, kita itu memiliki body image atau citra diri. Nah, citra diri ini ada positif body image, ada juga yang negatif body image. Kalau citra diri kita cenderung positif, biasanya perasaan yang muncul pun juga rasa-rasa yang positif seperti bersyukur, senang, nyaman dengan dirinya, pokoknya perasaan-perasaan yang menyenangkan, menenangkan. Sebaliknya, kalau negatif body image, kita punya citra diri bahwa kita itu seburuk itu loh. Hanya karena kita nggak putih, kita jadi jelek semuanya. Gitu. Itu adalah citra diri yang negatif. Biasanya body shaming ini berpengaruh membuat seseorang memiliki negatif body image, sehingga perasaan yang muncul pun juga perasaan-perasaan yang nggak menyenangkan. Seperti tadi ya, insecure, kemudian juga ngerasa nggak aman, kemudian ngerasa kok saya gini dan orang lain begitu, dan seterusnya. Oke. Apabila ini terus-terusan seperti itu, tidak menutup kemungkinan body shaming ini menjadi trigger, menjadi pemicu untuk mengalami gangguan psikologis yang lebih kompleks lagi, seperti depresi, gangguan makan, atau bahkan gangguan kesehatan yang lain. Oke. Kemudian, apa sih yang menyebabkan orang-orang melakukan body shaming? Nah, ini waktu kita untuk sejenak merefleksikan diri. Jangan-jangan kita juga melakukan body shaming tapi nggak terasa aja. Jangan-jangan bercanda kita itu melukai hati orang lain. Nah, salah satu penyebab munculnya body shaming itu adalah pikiran atau pandangan yang keliru, di mana pikiran atau pandangan ini memberikan standar tertentu tentang kecantikan, ketampanan, dan kesempurnaan. Tentang bentuk tubuh, bentuk tubuhnya harus kurus, ramping, tinggi, kulitnya putih, dan lain sebagainya. Jadi ada mispersepsi tentang kecantikan, ketampanan, atau tubuh yang sempurna itu yang seperti apa? Secara umum adalah itu. Nah, di balik itu ternyata banyak sekali ya faktor pemicu yang lain. Yang pertama sudah jelas, persepsi yang salah tentang bentuk tubuh yang ideal. Kemudian yang kedua adalah ketidakpekaan sosial.
biasanya kita tidak berniat untuk melakukan body shaming, tapi karena kita nggak peka, apa yang kita ucapkan ternyata melukai loh. Yuk kita melihat ke dalam hari ini. Jangan-jangan saya melakukan itu, tapi menurut saya itu bercanda aja. Kita nggak pernah tahu loh perasaan orang lain. Misalnya karena udah lama sekali nggak ketemu, kemudian melihat sahabat kita, bertemu sahabat kita, kamu kok gendutan ya? Kamu kok kurusan, kenapa? Ada masalah? Nah, itu kan sebetulnya kita maunya perhatian, tapi kita nggak tahu apakah itu melukai atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga adalah adanya peran media. Nah, ternyata dari beberapa riset yang saya baca, media ini sangat penting ya, perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan body shaming. Kita dengan mudah mengkritik dan mengomentari seseorang di sosial media. Yang terkadang kita juga mungkin tidak seberani itu untuk melakukan body shaming kalau di depan orangnya langsung. Tapi akan lebih mudah kalau jempol kita yang berkata gitu. Kasih komentar di Instagram misalnya, kamu kok jadi gendutan, kamu kok kurusan, kayak gitu. Kemudian yang kedua, peran media adalah iklan. Kita seringkali disuguhkan standar kecantikan dari iklan ya, misalnya iklan-iklan skincare gitu yang ditampilkan adalah orang-orang yang cantik menurut standar kebanyakan orang. Apakah itu berkulit putih, apakah itu wajahnya tirus, apakah itu hidungnya mancung, dan lain sebagainya. Sehingga itu menjadi terinternalisasi dalam diri kita bahwa, oh cantik itu kriterianya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kemudian faktor berikutnya adalah body shaming ini sebagai bentuk intimidasi dan dominasi. Nah, ini yang terkadang kita nggak sadari. Terkadang seseorang melakukan body shaming itu hanya untuk memuaskan egonya. Memuaskan egonya bahwa, oh aku itu lebih dominan loh dari kamu. Sehingga aku dengan begitu bebasnya memberikan komentar-komentar yang mungkin tidak menyenangkan. Nah, berikutnya adalah menghindari rasa inferior. Nah, ini yuk kita refleksikan, jangan-jangan saya pernah nih melakukan ini karena merasa inferior dengan penampilan dirinya, misalnya orangnya kurus nih, kurus, kemudian bertemu dengan orang yang berisi, kamu kok gendut ya? Padahal orang yang bilang, kamu kok gendut ini, dan dia kurus ini sebetulnya tidak nyaman dengan dirinya yang kurus, kepengen berisi seperti dia. Gitu. Jadi itu adalah bentuk-bentuk untuk menghindari rasa inferior. Sebetulnya yang insecure itu saya, tapi biar saya nggak insecure, saya ngolok-ngolok orang lain aja. Saya body shaming aja ke orang lain. Nah, itu bisa jadi. Nah, kemudian akhir adalah adanya problem psikis atau pernah menjadi korban. Hati-hati ya teman-teman, terkadang kita pernah diperlakukan tidak nyaman, itu polanya biasanya akan ingin balas dendam, ingin orang lain melakukan hal yang sama, dan lain sebagainya. Kalau kita masih merasa sakit hati, kita masih insecure, dan lain sebagainya, itu akan sangat mungkin kita melakukan hal yang sama ke orang lain. Terus apa nih yang harus kita lakukan? Ini adalah poin yang paling penting ya menurut saya. Dengan segala masalah yang ada, terus kita bisa apa? What should we do? Yang pertama, karena body shaming ini kebanyakan itu disebabkan karena salah persepsi tentang definisi cantik, definisi tampan, tentang kesempurnaan, dan lain sebagainya. Maka langkah pertama adalah, yuk kita maknai kembali cantik itu bagaimana. Apakah harus hidung mancung? Apakah harus rambutnya panjang? Kita maknai lagi. Memang kalau ada nggak orang yang hidungnya nggak mancung, tapi enak juga dilihat. Jadi kita tidak perlu mengikuti standar ideal yang bahkan kita nggak tahu itu yang bikin siapa. Gitu. Biasanya sih yang bikin media gitu ya. Berikutnya adalah, nah ini yang paling penting. Yuk kita tingkatkan rasa cinta diri kita.
yuk kita kembali memeluk diri kita, kembali lihat ke diri kita, bahwa kita, oh nggak seburuk itu loh. Tapi bukan berarti denial ya, artinya kita menyadari bahwa, oh iya, saya kurang di bagian A, B, C, D, tapi saya masih punya loh potensi di bagian E, F, G, H, gitu. Jadi proses mencintai diri ini memang sangat panjang, teman-teman. Jadi nggak bisa instan juga, dan ini adalah sebuah proses. Yang bisa dilakukan adalah jalan ke dalam, kenalan dengan diri kita. Barangkali kita terlalu sibuk dengan segala masalah dan kita sibuk cari jalan keluar. Terus jalan keluarnya apa? Gitu. Barangkali jalan keluarnya adalah jalan ke dalam. Maksudnya bagaimana? Kita kenalan lagi dengan diri kita. Misalnya, Stiani, kamu itu siapa? Oh, psikolog. Apalagi? Oh, anak juga. Apalagi? Gitu. Jadi kita kenalan dengan diri kita. Dan yang lebih baik itu tidak hanya kenalan berkaitan dengan status ya, misalnya apakah mahasiswa, apakah anak, atau mungkin sebagai ketua panitia, atau sebagai MC, dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya itu. Tapi kenalan lebih dalam lagi. Apa sih yang kamu sukai? Apa sih yang nggak kamu sukai? Kamu suka kalau diperlakukan bagaimana? Kamu tidak nyaman kalau diperlakukan seperti apa? Bagian tubuhmu yang mana yang kamu suka? Yang kamu puas melihatnya? Bagian tubuhmu yang mana yang agak mengganggu matamu sendiri? Gitu. Jadi kita kenalannya sedetail itu. Biasanya ketika melihat ke dalam, ketika kenalan lagi dengan diri, akan lebih mudah kalau kita tuh melihat yang negatif, ya nggak sih? Oh ini alisku nggak simetris, oh ini bibirku kurang pink, dan lain sebagainya. Kita jarang melihat yang kita suka. Oh ternyata hidungku meskipun nggak mancung, tapi imut juga, kecil, unik, gitu. Agak sulit kita melihat hal-hal tersebut, tapi yuk kita biasakan. Tapi tidak denial ya, artinya kita punya kekurangan, tapi bersama dengan itu kita punya kelebihan. Berikutnya adalah kita berlatih untuk meningkatkan empati dan keterampilan sosial. Kenapa ini penting? Agar kita bisa memanusiakan manusia. Kalau kita sudah kenal dengan diri kita, oh ternyata ketika dijudge itu nggak nyaman ya. Ketika dikatai gendutan atau kurusan atau jerawatnya kok banyak sekali dan lain sebagainya, itu nggak nyaman ya. Kita dengan meningkatkan empati dan keterampilan sosial, harapannya kita tidak melakukan hal yang sama ke orang lain. Sehingga perasaan inferior tadi, kan ada ya tadi faktor penyebabnya, salah satunya adalah merasa inferior, kemudian yang paling mudah adalah melampiaskan ke orang lain. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kalaupun kita masih berproses dalam mencintai diri, artinya belum sepenuhnya cinta ke diri kita, nggak apa-apa, tapi setidaknya kita tidak turut menyumbang untuk merendahkan harga diri orang lain gitu ya. Jadi yuk kita tingkatkan empati dan keterampilan sosial. Caranya gimana? Yaitu tadi kita kenali orang kalau diperlakukan seperti ini nyaman nggak ya? Saya kalau digitukan enak nggak ya perasaan saya? Dan seterusnya. Oke, nah berikutnya adalah bangun batasan. Set boundaries, batasan. Kenapa ini penting? Karena pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol mulut semua orang. Kita tidak bisa mengontrol jari-jari semua orang ya, karena sekarang eranya sosmed. Bangun batasan. Batasan ini seperti apa? Bisa batasan fisik, bisa batasan psikis. Kalau batasan fisik, ya sudah, kalau ada teman yang annoying, yang sukanya komen-komen tentang fisik dan kita tidak nyaman, ya kita kurangi interaksi untuk ketemunya. Kita lindungi diri kita dulu. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah ketemu deh. Gitu. Itu adalah batasan fisik. Kalau batasan psikis, kita tidak perlu terlibat lebih dalam secara psikis dengan orang tersebut. Misalnya, ketika dikritik
tentang penampilan tubuh dan itu tidak menyenangkan, ya sudah, memang orangnya begitu. Nggak usah baper, capek, memang orangnya begitu kok, gitu. Jadi itu adalah batasan secara psikis. Jadi kalau batasan secara psikis itu bisa jadi perilaku body shaming dari orang lain itu tetap ada, tapi kita aja yang menutup kuping gitu. Kayak, ya sudahlah, dia memang begitu, rasanya capek ya kalau baper terus sama orang itu, gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah, yuk kita fokus ke hal-hal yang dapat kita kontrol. Karena teman-teman perlu saya ingatkan bahwa di dunia ini itu memang iya ada hal yang kita bisa kontrol. Tetapi banyak sekali hal yang kita nggak bisa kontrol. Contoh yang kita bisa kontrol adalah cara kita menyikapi masalah, kebersyukuran kita, pikiran kita, perasaan kita, bagaimana kita merespon terhadap perilaku orang lain, dan sebagainya. Tapi kita juga perlu ingat bahwa banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Contohnya, omongan orang lain, itu kita nggak bisa kontrol sepenuhnya. Judge orang lain, penilaian orang lain terhadap diri kita nggak bisa kontrol. Kita hanya bertugas untuk berusaha. Tapi hasil akhir dari usaha kita, itu bukan lagi kuasa kita. Rasanya akan melelahkan kalau kita terus-terusan fokus ke hal-hal yang kita memang nggak bisa kontrol gitu. Syukur-syukur kalau itu sesuai dengan mau kita. Kalau enggak, ya akan capek kalau kita terus fokusnya di situ. Nah, ini ada kutipan menarik ya tentang body shaming. When you judge a woman by her appearance, it does define her, it's define you. Coba deh pegang quotes ini. Kalau kita ngejudge orang lain, nggak hanya perempuan ya, bisa laki-laki juga. Kalau kita ngejudge orang lain, judge-nya entah baik, entah buruk, itu tidak mendefinisikan orang yang kita judge. Itu adalah mendefinisikan kita. Kalau kita ngomongnya yang baik-baik, ya berarti kita baik. Kalau kita ngomongnya yang menyakitkan hati, jangan-jangan saya sedang inferior gitu. Jadi coba ditelaah tentang quotes ini. Nah, ini juga kutipan menarik ya. Dear body, you were never a problem. Kamu tuh bukan masalah loh tubuhku. There is nothing wrong with your size, your curve, your skills, your flows, your stretch mark, or you. It's not your job to look the people it imagines. It's not your job to look pretty. You are good enough already, gitu ya. Jadi tubuhku, kamu tuh bukan masalah kok. Sama sehat ya, kalau sakit itu case yang lain lagi. Mau kamu pesek, mau kamu mancung, mau bibirnya tebel, mau bibirnya tipis, itu nggak masalah kok. Hidungnya masih tetap bisa dipakai untuk nafas, ambil udara, mulutnya masih bisa dipakai untuk ngomong dengan lancar, masih bisa untuk sebagaimana mestinya fungsi yang tubuh itu, dan bukan tugas kita untuk terlihat cantik di mata semua orang gitu. Karena apa? Cantik tiap orang itu relatif ya. Tadi ada dari peserta yang bilang cantik itu relatif. Ada yang bilang cantik itu putih, cantik itu yang enak dilihat. Which is enak dilihat ini indikatornya juga nggak jelas. Jadi bukan tugas kita loh untuk memuaskan mata semua orang. Tugas kita adalah mensyukuri yang ada dan merawatnya. Bukan berarti kalau kita gendut itu harus kita terima sepenuhnya juga, enggak juga. Kita juga harus tetap merawat gitu dengan berolahraga, dengan mensyukuri apa yang ada dan menghargai setiap proses yang kita lakukan. Nah, ini juga poin pentingnya. I'm not telling you it's going to be easy, I'm telling you it's going to be worth it. Saya nggak bilang proses mengelola body shaming, proses mencintai diri, proses berkenalan dengan kelebihan dan kekurangan itu mudah. Saya nggak bilang itu, tapi saya bilang bahwa kalau kita bisa menjalankan itu akan menjadi worth it kok. Pantas kita untuk perjuangkan itu.
Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah selalu bertumbuh. Barangkali diawali dari webinar ini, waktu saya kembalikan kepada Kak Nabila. Oke, terima kasih Kak Septiani. Wah, menarik sekali ya teman-teman semua pemaparan materi dari Kak Septiani ini sendiri ya. Kalau Nabila boleh simpulin sedikit nih, Kak Septiani. Jadi kita bisa mengerti bahwa body shaming itu merupakan tindakan yang negatif di mana kita tuh membandingkan fisik seseorang, baik dari perawakan ataupun hal lainnya, mana dampaknya itu bisa mengganggu gangguan psikologis, menjadi rendah diri contohnya salah satunya, dan penyebabnya pun bisa dari macam-macam nih, baik dari pemikiran kita sendiri atau perilaku kita yang bersifat inferior. Nah, caranya sudah dijelaskan oleh Kak Septiani, itu bisa meningkatkan rasa cinta diri sendiri dan meningkatkan rasa empati serta keterampilan sosial. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Baiklah, kepada para peserta yang ingin bertanya boleh untuk menggunakan fitur raise-hand-nya serta tulis di kolom chat pertanyaannya. Oke, sepertinya sudah banyak ya yang raise hand. Boleh Kak Purwakarta _Intan Gladiani untuk bertanya, silahkan. Oke, hai, terima kasih Kak Nabila yang udah ngasih waktunya, dan juga halo, selamat malam Kak Septiani. Aku izin bertanya nih. Nah, Kak, misalnya kan sekarang tuh dikit-dikit, Kak sebelumnya maaf ya berisik, aku lagi di kampus. Sebelumnya izin bertanya nih Kak, kan sekarang tuh dikit-dikit disangkutin sama kayak body shaming. Nah, kira-kira apakah si korban body shaming ini disebut dengan orang yang baperan? Kayak misalkan dikit-dikit sekarang tuh, si ini nyinggung, apakah si orang tersebut itu termasuk orang yang baperan? Misalkan lagi bercanda nih, bercandanya mungkin maaf berisik. Bercandanya tuh bukan bercanda, misalnya kita lagi ngomong, orangnya itu gampang kesinggung, terus disangkut pautinnya sama, kok dia gini, apakah si orang itu baperan, dan gimana sih cara membuat si pelaku body shaming-nya ini jerah? Sebelumnya makasih. Oke, boleh Kak Septiani untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih dari Kak Intan. Ini pertanyaannya bagus ya. Dan sepertinya relate di kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali rasanya kita temui gitu. Jadi bukan hal yang asing. Ketika ada yang ngomong karena ini berkaitan dengan body shaming, itu sering dikaitkan dengan, kamu kok baperan sih? Karena aku bercanda gitu. Biasanya imbuhan belakangnya gitu, baperan plus ini kan bercanda gitu. Apakah orang yang merasa tersinggung atau merasa sedih, merasa marah, ya perasaan apapun itu ketika orang lain melakukan body shaming itu adalah baperan? Saya rasa enggak ya. Karena wajar nggak sih kita bawa perasaan, kita lo manusia. Ya nggak sih? Logikanya begitu aja. Kita manusia ya, sepakat ya, kita di sini manusia, di mana manusia itu selain punya kognisi juga punya afeksi, selain punya akal untuk berpikir, punya juga perasaan. Sehingga kalau diperlakukan tidak nyaman, merasa tidak nyaman, itu wajar. Bukan berarti baperan. Ya mungkin baperan iya, tetapi itu adalah hal yang wajar gitu loh, ketika kita membawa perasaan kita. Itu satu. Tapi aku bukan pelaku body shaming ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Aku ngeliat kayak di kecilnya tuh ya seperti itu gitu kadang kan ya. Iya, betul. Terkadang ada orang-orang yang merasa itu adalah hal biasa, bercandaan, lucu-lucuan, padahal itu bagi sebagian orang nggak lucu gitu. Kok kamu ngelucu tapi yang ketawa kamu sendiri gitu. Orang yang dilucu-lucuin nggak ketawa, berarti ada apa nih gitu. Jadi itu satu. Jadi bukan berarti baperan. Saya juga ngerti sih yang dimaksud baperan itu apa. Tapi intinya kalau kita di body shamingin sama orang lain, kemudian kita merasa nggak nyaman, itu wajar. Ya, abnormal behavior in abnormal situation, it's normal.
perilaku yang nggak wajar di situasi yang nggak wajar itu adalah wajar. Jadi gini, harusnya kan kita happy-happy aja ya, ngobrolin hal-hal yang menyenangkan. Tapi ada orang yang ngomentarin tentang tubuh kita, dan itu kita nggak suka. Dan respon kita berbeda dari biasanya itu udah wajar, karena stimulusnya nggak wajar. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apa yang harus dilakukan ya. Lebih ke bagaimana cara membuat si pelaku body shaming-nya ini jerak sih, Kak. Oke, bagaimana membuat pelaku ini jerak? Sebetulnya ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah komunikasi asertif. Jadi boleh kok kita menyampaikan, sebelum ke komunikasi asertif, kita set boundaries dulu deh. Yang tadi saya sampaikan, kita bangun batasan. Kita sebelum berusaha merubah orang lain, kita dulu aja yang diubah. Karena kalau kita fokus ke orang lain, ya kalau orang lain sesuai mau kita. Kalau enggak kan kita jadi double kesel, kesel kuadrat. Udah kesel di body shamingin, kesel kita mau ngomong tapi nggak bisa. Jadi set boundaries dulu aja. Lindungi diri kita dulu aja deh, kurangi interaksi dengan dia, itu secara fisik. Kalau secara psikis ya ketika omongan itu ada, ya sudah, memang dia orangnya begitu. Capek kalau aku bawa perasaan terus gitu. Itu adalah boundary secara psikis ya. Kemudian yang kedua, boleh juga kok kita sampaikan secara asertif. Jadi komunikasi asertif itu adalah komunikasi yang intinya pesan kita tersampaikan, tapi tidak menyudutkan orang lain. Contohnya dengan I statement deh, yang paling gampang. Saya. Contohnya, aku tuh nggak nyaman loh ketika kamu bilang aku gendutan, apalagi bilangnya di depan banyak orang. Aku berharap kurang-kurangin ya kamu berperilaku seperti itu, karena itu menyakiti aku. Jadi depannya I. Biasanya komunikasi yang tidak asertif tuh contohnya gini, kamu sih ngatain aku gendut, jadinya aku insecure. Jadi kamu, beda ya. Aku merasa dengan kamu sih. Nah kalau kamu sih kan rasanya ngejudge ya. Jadi yuk kita boleh juga untuk komunikasikan itu secara asertif. Saya rasa itu yang bisa dilakukan. Apakah pelaku ini jerak atau justru menertawakan kita? Ya sudah, itu bukan kuasa kita lagi. Tugas kita adalah kontrol perilaku kita, kontrol perasaan kita. Syukur-syukur kalau dia bisa berubah. Kalau enggak, ya sudah, boundaries aja. Gitu. Bukan tugas kita kok untuk menyenangkan semua hati, memenangkan semua ego, bukan tugas kita. Oke, bagaimana? Apakah sudah bisa dimengerti, Kak Intan? Oke, sudah terjawab nih. Makasih, Kak Septiani. Makasih, Kak Intan. Udah ngasih aku kesempatan buat tanya. Nabila masih di mute, sorry. Iya. Selanjutnya kita beralih ke Kak Devi untuk bertanya, silahkan. Ya, makasih untuk Kak Nabila untuk waktunya. Dan sebelumnya, halo Kak Septiani, perkenalkan saya Devi dari Bandung. Nah, aku cuma mau cerita dikit Kak, soalnya aku kan bisa dibilang salah satu seorang yang udah bisa dibilang mencintai diri aku sendiri. Kayak orang body shaming ke aku juga, kayak aku udah bodo amat gitu Kak. Misalnya kalau orang bilang, kok lu gendutan sih? Iya kan gue bahagia, istilahnya aku balasnya gitu. Terus kalau ada yang bilang, jerawat lu makin banyak nih, pasti aku jawabnya, iya muka gue muka orang mahal nih, jadi gitu-gitulah kan Kak, kayak aku mencintai diri aku sendiri. Tapi ada suatu ketika tuh, aku lagi berdua sama teman aku, nah ada teman lain yang nyamperin, dia tuh ngomong ke teman aku yang satunya, ini cantik banget sih, sedangkan dia nggak muji aku gitu Kak, mujinya malah teman aku. Itu tuh jadi membuat aku tuh kayak balik overthinking gitu Kak, apa aku harus kayak teman aku yang badannya langsing? Apakah aku harus kayak teman aku yang jerawatnya tuh, yang mukanya tuh mulus gitu Kak? Nah aku cuma mau nanya dong Kak, ada nggak sih nih tips dan trik dari Kak Septiani? Gimana sih Kak biar aku tuh bisa mempertahankan, aku bisa mencintai diri aku gitu Kak, biar nggak overthinking lagi gitu Kak. Paling itu aja sih Kak untuk pertanyaan aku. Terima kasih Kak. Wah, boleh. Untuk Kak Septiani, boleh menjawab? Oke, terima kasih Kak Devi. Wah, ini satu step
tingkatnya udah satu step lebih jauh ya, jadi sudah mencintai diri gitu. Terbukti dari ketika ada orang yang body shaming itu udah kayak budek aja gitu, udah nggak pengaruh. Ibaratnya kata-kata itu cuma cukup sampai di kuping, nggak masuk ke hati gitu, dan itu bagus, good job gitu. Jadi salah satu bentuk kita mencintai diri itu ya itu tadi ya, yang awalnya tragedi kayaknya menyedihkan sekali ya kalau dibilang jerawatnya banyak, gendutan dan lain sebagainya, itu tragedi yang menyedihkan. Tapi kita bisa ketawain sekarang. Jadi yang dulunya tragedi sekarang jadi komedi. Kamu kok gendutan? Iya emang aku bahagia, kenapa? Gitu. Kamu jerawatnya banyak. Iya mukaku ini muka mahal gitu. Jadi itu kan jadinya komedi gitu. Jadi kita bisa menertawakan dalam tanda kutip kekurangan yang menurut orang lain itu kekurangan, padahal menurut kita ya biasa aja gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, terus gimana cara kita untuk mempertahankan ini? Kan udah nyaman ya, sudah bisa memfilter apa-apa yang boleh masuk ke hati, mana yang nggak usah masuk ke hati. Tetapi terkadang memang ketika ada orang lain mendapatkan reinforcement positif ya, seperti pujian, itu adalah kalau di psikologi itu reinforcement positif, ketika dapat pujian itu kan menyenangkan. Kok dia dapat, kok aku enggak ya? Dan itu di depan kita dan nyata gitu loh. Dia memuji dia, apakah saya harus cantik itu seperti dia agar dapat pujian? Nah, pertanyaannya adalah apa nih yang harus kita lakukan? Perlu kita pahami bahwa itu adalah sebetulnya validasi. Kita sudah sayang dengan diri kita nih misalnya, kita sudah merasa cukup dengan diri kita sudah bersyukur dengan diri kita, tapi terkadang sebagai manusia kita butuh validasi dari orang lain, ya nggak sih? Butuh dikuatkan bahwa iya loh, saya cantik versi saya gitu. Itu adalah sebenarnya validasi. Memang akan menyenangkan Kak Devi kalau kita dapat validasi dari orang lain. Tapi kan kita nggak bisa paksa itu ya. Kamu puji aku dong, kan jadinya aneh ya. Saat saya sudah mulai terbiasa, terus tiba-tiba dia bertanya di dalam kondisi saya yang tidak baik, itu kan jadi takutnya malah saya yang jadi menyakiti perasaannya ya Kak. Kalau menurut Kak Stiani sendiri nih, tips atau cara apa yang harus saya berikan gitu ya dalam saya menanggapi omongan tersebut gitu, supaya nantinya juga saya tuh nggak jadi nyakitin balik gitu loh Kak. Jadi kayak ya udah terserah lo mau ngomong apa, yang penting aku mah kayak gini gitu. Seperti itu sih Kak. Terima kasih. Oke, kita lihat pertanyaan dari Kak Rastika ini sendiri. Boleh Kak Setiani untuk dijawab? Oke, baik. Terima kasih Kak Rastika. Ini pertanyaannya masih nyambung dan relate ya di kehidupan kita sehari-hari. Baik, tadi poinnya adalah kita sudah istilahnya itu sudah bisa memfilter mana yang stop sampai di kuping, suara-suara mana yang boleh dimasukkan ke hati. Gitu. Terkadang kondisi psikis seseorang kan naik turun ya, ibaratnya kesehatan fisik aja deh. Fisik kan kita nggak mungkin seumur hidup tuh sehat gitu. Artinya nggak pernah flu, nggak pernah batuk, gitu. Pasti ada situasi-situasi di mana kita lagi nggak oke nih secara psikis, entah lagi burnout atau lagi stres aja, atau mungkin lagi PMS aja. Pasti ada masa-masa seperti itu. Dan terkadang saat kita sedang nggak oke secara psikis, kita dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan komentar yang nyelekit, yang nggak mengenakan hati, itu kita harus apa? Nah, poinnya adalah tadi yang disampaikan Kak Rastika adalah suasana hati saya sedang tidak baik. Itu adalah langkah awal. Artinya Kak Rastika sudah awareness-nya muncul, sudah bisa menyadari bahwa oh aku sekarang lagi oke, hari ini aku sedang nggak oke, gitu. Itu adalah langkah yang bagus Kak sebetulnya, sehingga kalau awareness kita muncul, kita bisa set boundaries. Artinya kalau kita moodnya lagi nggak bagus, mungkin boleh juga deh kurangin dulu interaksi sama orang-orang baru atau orang-orang yang kita tidak terlalu kenal secara personal, atau orang-orang yang berpotensi menyakiti kita. Itu satu. Yang kedua, saya paham terkadang memang kita nggak bisa hindari itu. Apakah mungkin akan ketemu di perkuliahan atau di tempat kerja dan lain sebagainya. Kalau kita itu sudah terjadi gimana?
coba kita teknik think stopping. Jadi, kamu kok kurus banget, nggak pernah makan nasi ya? Itu kan nggak enak ya. Pasti langsung ada respon tubuh kita. Entah itu fisik disadari atau tidak, biasanya fisik juga merespon. Entah jadi lehernya ini rasanya panas banget, ingin judge balik, atau mungkin jadi deg-degan atau apa. Kita sadari dulu, stop dulu, jangan mengeluarkan kata-kata dulu. Kita stop, kita sadari dulu. Oke. Tubuhku responnya gimana? Pikiranku apa yang muncul? Misalnya, pikiran-pikiran untuk apa aku ejek balik aja ya gitu. Sadari aja, perasaanku bagaimana? Duh, kesel banget, ngapain sih nih orang harus ngomentarin, udah tahu aku lagi bad mood dan lain sebagainya. Stop dan sadari semua pikiran, perasaan, dan sensasi tubuh. Yang kedua adalah think, pikir dan juga accept. Oke, aku lagi punya pikiran bahwa kayaknya lebih memuaskan kalau aku bales aja deh. Sadari aja. Aku terima bahwa aku sekarang lagi marah. Aku izinkan aku marah, merasa marah ya, bukan marah-marah. Kita belum respon nih, kita masih sadarin aja dan kita proses. Oke, tarik nafas deh biar nggak sepaneng gitu. Atau cara-cara yang lain, misalnya dari berdiri kemudian duduk, atau dari duduk ganti posisi lah untuk memproses perasaan itu. Jadi nggak perlu denial bahwa perasaan nggak nyaman itu memang ada, tapi kita stop, kita think, kita accept. Kalau sudah intensitas perasaannya ini menurun, baru kita mikirin apa nih yang harusnya kita sampaikan. Jadi kita tidak reaktif gitu ya. Ketika diejek, kita langsung balik ejek. Gitu. Karena terkadang di beberapa orang, beberapa karakteristik kepribadian, ketika diejek dan balik mengejek, biasanya akan blaming, ngerasa salah. Muter gitu terus siklusnya. Jadi kalau apa yang harus dilakukan adalah itu tadi ya, kita berhenti sejenak, kita sadari pikiran kita bilang apa, perasaan kita bagaimana, sensasi tubuh kita bagaimana, kemudian kita terima. Yang diterima bukan ejekannya ya Kak, tapi kita terima bahwa kita punya pikiran jahat kasarnya. Kita terima bahwa saya sedang marah, kita terima bahwa saya sedang tidak nyaman dibegitukan. Kemudian kita proses. Apakah dengan tarik nafas dulu, sampai dengan rileks, baru kita merespon. Meresponnya bagaimana? Nah, ini sangat bergantung ya, sangat kasuistik. Setiap orang itu punya cara merespon masing-masing. Ada yang disenyumin aja, ada yang dibercandain, seperti Kak Devi tadi. Ya emang mukaku muka mahal, terus kenapa gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang senyumin aja juga nggak apa-apa. Ada juga yang dikomunikasikan secara asertif. Aku tuh nggak nyaman loh kalau kamu bicara seperti itu. Aku harap kamu apa? Nggak ada yang salah. Gitu. Jadi itu tadi Kak yang bisa kita lakukan. Intinya adalah stop, aware, accept, baru kita bereaksi. Gimana respon atau reaksi kita, itu beda-beda setiap orang. Rasa itu. Nah, gitu ya ternyata. Gimana Kak Rastika? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Mungkin lebih mengontrol emosi ya, Kak Setiani. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih untuk Kak Rastika sudah bertanya. Di sini kita lihat banyak sekali ya yang raise hand. Makasih untuk para peserta yang raise hand. Tapi kita lihat ke kolom chat dulu nih, karena ada banyak pertanyaan juga di kolom chat ya. Kita bacakan. Kita pilih satu yang menarik nih dari Bandung _Dianto Dwi Rahmadani Setiawan. Halo, saya Dianto, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia. Saya ingin membagikan sedikit cerita. Saya sering kali mendapat komentar berbau body shaming dan toxic positivity dari orang-orang terdekat saya. Misal teman, sahabat, keluarga, tetangga, tanpa memikirkan apa dampaknya ke psikologi saya. Saya mohon izin bertanya kepada narasumber apa yang saya harus lakukan agar tidak terjebak dengan situasi tersebut tanpa membuat si komentator tidak merasakan sakit hati dengan ucapan atau tindakan.
bagaimana cara membahas komentar tersebut dari perspektif psikologinya juga. Bagaimana Kak Septiani? Boleh? Oke, boleh banget. Terima kasih Kak Dianto. Ini pertanyaannya sangat relate ya, apalagi dengan orang-orang yang sedang struggle dengan apa yang dicapai biasanya. Body shaming, terus juga ada toxic positivity, kayak yuk semangat yuk bisa yuk. Padahal emang situasi itu nggak bisa, kita lagi capek aja gitu. Oke, yang perlu dibahas pertama adalah body shaming dan toxic positivity ini berbeda ya. Body shaming itu sudah jelas tujuannya adalah mengkritik yang negatif tubuh kita. Entah itu wajah, entah itu, ya pokoknya bagian tubuh kita lah. Dan itu kritiknya pasti negatif atau yang nggak enak deh. Yang nggak usah dikasih tahu pun kita udah tahu gitu. Kamu kok gendutan? Ya udah tahu kita gendutan gitu. Itu adalah body shaming. Tapi kalau toxic positivity, biasanya sih bentuknya adalah kalimat-kalimat positif kelihatannya, tetapi beracun. Nah, gimana tuh? Jadi misalnya kita lagi down, lagi nangis, kita baru kehilangan orang yang kita sayangi, atau kita habis gagal mencapai apa yang kita inginkan, kemudian kita menangis, dan biasanya kamu tuh gak boleh nangis, harus kuat, bersyukur, kamu tuh udah bla 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 bla. Which is yang diomongkan kan bagus ya, menyuruh untuk bersyukur, mengingatkan untuk nggak boleh nangis, menenangkan. Tetapi itu sedang tidak dibutuhkan saat itu oleh orang tersebut. Itu tadi loh, abnormal behavior in abnormal situation is normal. Kalau kita gagal, kemudian kita sedih dan menangis, itu adalah hal yang wajar. Terkadang yang orang butuhkan itu bukan disemangatin waktu itu, mungkin hanya butuh didengerin dan diterima kalau dia sedang lemah. Gitu. Tapi terkadang orang yang melakukan toxic positivity juga nggak ngeh. Niatnya baik, bagus, menyemangati, mengingatkan untuk bersyukur, dan lain sebagainya, tapi tidak diterima dengan baik dan bukan itu yang dibutuhkan. Paham ya maksud saya? Jadi berbeda body shaming dan toxic positivity, sehingga respon yang kita berikan pun atau perilaku atau cara kita merespon pun juga berbeda. Kalau body shaming tadi sudah cukup banyak ya saya bahas, mulai dari set boundaries, komunikasikan secara asertif, mengelola perasaan, bahkan tadi dari Kak Devi ya, dibercandain aja dan lain sebagainya. Tadinya tragedi, kita nangis-nangis mungkin kalau digitukan, sekarang jadi diketawain aja. Itu kalau body shaming. Tapi kalau toxic positivity, yang pertama kita pahami adalah niat mereka baik. Itu dulu. Karena sebetulnya pengennya positif, lain dengan body shaming tadi. Kalau body shaming udah jelas, itu memang niatnya negatif, kritik yang negatif. Kalau toxic positivity, sadari bahwa niat mereka baik. Mungkin niatnya menyemangati, hanya saja nggak pas aja timingnya. Kemudian yang kedua, boleh juga sampaikan secara asertif tentang kebutuhan kita. Misalnya, kita lakukan langkah preventif dulu deh, pencegahan. Sebelum toxic positivity itu muncul, boleh kok sampai. Misalnya, gagal masuk seleksi perguruan tinggi yang aku pengen. Aku cuman pengen denger ya, aku mau gak usah kasih saran gitu. Sampaikan apa yang kita butuhkan. Karena terkadang toxic positivity itu terjadi karena orang tersebut nggak paham apa yang kita butuhkan dan kita juga nggak ngomong. Sebelum toxic positivity itu datang, kita boleh sampaikan kok, kita butuhnya apa. Aku nggak butuh disemangatin ya Nabila, aku butuh didengerin aja, aku butuh diizinkan untuk menangis. Gitu. Kalau toxic positivity itu sudah terjadi, kita juga boleh sampaikan kok. Aku ngerasa saat ini yang aku butuhkan bukan semangat ya, aku cuma butuh untuk apa, misalnya didengarkan, atau diterima, atau diizinkan menangis. Nah, barangkali untuk laki-laki, itu kan stigma di masyarakat kita kan masih kental ya, laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat, padahal laki-laki kan manusia ya, bukan semen gitu. Nggak harus kokoh sepanjang masa gitu. Artinya kalau laki-laki menangis itu rasanya aneh gitu, sehingga toxic positivity, toxic masculinity itu juga ada gitu.
Jadi itu, kita boleh kok sampaikan kebutuhan kita untuk orang-orang yang melakukan toxic positivity ke kita. Karena biasanya orang yang melakukan toxic positivity itu intensinya baik atau niat dia tuh sebetulnya baik, cuman nggak tepat aja. Bukan itu yang kita butuhkan saat ini. Sehingga langkah yang dilakukan adalah komunikasikan dengan asertif. Cara mudahnya adalah I statement. Aku yang bertanggung jawab atas apa yang aku omongkan. Saya rasa itu. Gimana Kak? Apa boleh ditambah untuk pertanyaannya satu lagi atau cukup disudahi? Sesi tanya jawab. Boleh Kak, boleh. Boleh. Jadi begitu ya Kak Dianto, harus tetap semangat, jangan bersedih terus gitu kan. Boleh kita kembali lagi ke kolom chat, kita lihat dari pertanyaan Antapani_Rizky Nugraha. Izinkan bertanya Kak, mengapa body shaming sering terjadi kepada wanita? Nah, bagaimana Kak Setiani? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi, betul ya, betulnya maksudnya secara data memang kebanyakan body shaming itu terjadi di perempuan. Kemudian yang kedua, dari data yang saya baca juga kebanyakan body shaming itu yang paling banyak mengkritik berat badan, entah itu terlalu kurus atau terlalu gemuk. Jadi dua hal itu yang paling banyak dibahas di beberapa penelitian yang saya baca. Yang pertama adalah ke perempuan, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan berat badan atau ukuran tubuh gitu. Kenapa sih kok body shaming ini korbannya seringkali perempuan? Nah, kita perlu cek stigma di masyarakat kita. Karena bisa jadi apa yang terjadi di masyarakat kita dengan terjadi di luar negeri bisa jadi beda gitu. Kalau kita telah kembali, coba deh kita ingat-ingat lagi masa kecil kita. Kalau laki-laki itu paling waktu kecil ya bajunya itu aja nggak sih? Paling ya kaos, kalau nggak hem ya celana pendek atau celana panjang. Untuk anak-anak ya, di bawah 5 tahun, balita. Paling gitu-gitu aja. Tapi lihat kalau perempuan, banyak sekali ya aksesorisnya. Bandol lah, pita lah, bajunya kupu-kupu lah, warna inilah, itulah. Jadi budaya kita itu sejak kita kecil pun, pandangan tentang beauty itu nempelnya ke perempuan. Kalau laki-laki, anak laki-laki biasanya apa dipujinya? Pinter, kuat, nggak nangisan. Kalau perempuan, yang paling sering apa sih? Cantik. Ya nggak? Dari itu dulu deh. Memang budaya kita fokusnya ketika kecantikan itu di perempuan. Kalau laki-laki itu lebih ke kuat. Nggak tampan, nggak apa-apa, yang penting kuat, duitnya banyak. Gitu, biasanya begitu. Jadi itu adalah kenapa terjadi di perempuan, karena memang culture-nya kita fokus ke kecantikan itu perempuan, bahkan sejak kita kecil loh. Sehingga menjadi wajar skincare itu pangsa pasar terempuk adalah perempuan. Ada sih skincare laki-laki, kan baru-baru ini aja. Tuh. Kemudian yang kedua adalah peran media juga penting ya. Gitu. Seolah-olah yang cantik atau yang harus sempurna secara tubuh, fisik, ini harus perempuan aja. Kalau laki-laki nggak ganteng nggak apa-apa deh, yang penting duitnya banyak, yang penting bisa kerja gitu. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa sih kok kebanyakan body shaming itu adanya di perempuan, karena memang sejak kecil kita disadari atau tidak fokus perempuan itu ya cantik, kecantikan, aksesorisnya banyak. Kemudian peran media, karena memang pangsa pasar yang empuk ya untuk skincare dan lain sebagainya. Itu, saya rasa itu Kak. Oke, terima kasih jawabannya Kak Setiani. Baiklah, habis ini kita masuk ke sebelumnya terima kasih kepada para peserta yang sudah memberikan pertanyaan, yang sudah aktif, dan maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan Anda kalian yang belum bisa dijawab atau di-up karena waktunya tidak cukup. Namun jangan bersedih dan berkecil hati teman-teman semua, karena masih ada kejutan spesial dari kami untuk para peserta lainnya. Bagaimana dari Kak Setiani, apakah akan memberikan closing statement?
Oke, singkat aja kali ya. Kita tidak bisa mengontrol banyak hal. Ada hal yang kita bisa kontrol, pikiran kita, perasaan kita, pandangan kita tentang diri itu kita bisa kontrol. Tapi kita juga akui bahwa banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Stigma orang lain, penilaian orang lain, dan banyak lagi. Apa yang harus kita lakukan? Barangkali jalan keluarnya adalah jalan ke dalam. Kenalan lagi sama dirinya, kenalan kelebihan dan kekurangannya, akui kekurangan, akui juga kelebihan. Dan satu-satunya orang yang paling bisa kita paksa untuk selalu ada buat kita, untuk sayang sama kita adalah diri sendiri, bukan siapa-siapa. Jadi yuk pelan-pelan berproses untuk mencintai diri sendiri, love yourself. Baiklah, terima kasih Kak Setia sudah memberikan materi di malam minggu ini. Jadi malam minggu kita sangat bermanfaat ya teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu oleh peserta, yakni pengumuman pemenang. Nah, untuk pemenang pertama akan jatuh kepada Kak Devi Maharani. Selamat Kak Devi Maharani akan mendapatkan 6 voucher serta 1 snack bisa untuk menghubungi kontak person dari panitia. Dan juara kedua jatuh kepada Intan Gladiani. Selamat Kak Intan mendapatkan 6 voucher dan 1 snack. Selanjutnya juara 3 jatuh kepada Kak Rastika yang akan mendapatkan 5 voucher, serta juara keempat akan dijatuhkan kepada Kak Dianto Dwi Rahmadi yang akan mendapatkan 5 voucher. Tapi jangan berkecil hati kepada peserta yang tidak menang, karena akan mendapatkan voucher juga semuanya oleh seluruh peserta. Nah, di sini ada voucher, boleh untuk di SS ya teman-teman semua. Ini adalah voucher dari Kumau Eyelash, di mana Kumau akan memberikan diskon sebesar 30%, jadi 30.000, maaf, ralat ya, voucher 30.000 pemotongannya. Nah, ini bisa di SS ya teman-teman semua. Bagi teman-teman yang pengen eyelash nih, bisa untuk di SS. Saya hitung dalam 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Dan lanjut ke voucher selanjutnya, ada voucher diskon dari Sus Clean Air sebesar 20%. Boleh untuk di screenshot ya teman-teman semua. 1, 2, 3, 4, 5. Dan selanjutnya ada, nah di sini diberitahukan bahwa Sus Clean Air sendiri memberikan diskon di mana berlaku selama 1 bulan dari tanggal 23 Juli sampai 23 Agustus. Selanjutnya ada diskon dari Burgerhood 10% teman-teman semua. Jadi teman-teman semua bisa datang ke Burgerhood karena akan memberikan diskon sebesar 10%. Bisa di screenshot dulu 1, 2, 3, 4, 5. Boleh selanjutnya. Nah, ya ternyata hanya dari situ yang dapat di screenshot. Namun dari Duren DJ juga akan mendapatkan voucher teman-teman semua. 20 orang. Untuk 20 orang bisa untuk menghubungi kontak person ya teman-teman semua. Jadi yang ingin mendapatkan diskon Duren bisa untuk menghubungi kontak person. Serta ada promo menarik. Yang penting datang aja ke Duren DJ teman-teman semua. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi yang akan dipandu rekan saya, Vinka. Baik, kepada seluruh peserta diharapkan untuk on cam karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baik, slide awal dulu ya teman-teman.
1, 2, 3. Boleh senyum teman-teman? Slide terakhir ya teman-teman, yang kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, sebelum mengakhiri acaranya, aku punya pantun nih teman-teman semua ya. Burung kutilang ditaruh di kandang, terus berkicau sampai malam hari. Terima kasih bagi yang sudah datang, semoga ilmunya bermanfaat bagi diri. Terima kasih kepada Kak Septiani, kepada Ibu Siti Fatimah, dan para peserta semuanya sudah hadir. Terima kasih dan sampai bertemu di kesempatan lain waktunya.